iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah berjumlah 12, dan sebagiannya ada bulan-bulan yang mulia yang berjumlah 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan bulan ini dengan menyebut sebagai bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan, yang mana di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan agar kita bisa memanfaatkan bulan tersebut untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amalan-amalan kebaikan serta meninggalkan larangan-larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 darinya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan inilah bulan-bulan haram, yang mana waktu-waktu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk memuliakan dengan mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka amalan-amalan kebaikan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa-dosa yang dilaksanakan di bulan-bulan ini juga akan dilipat gandakan dosanya. Oleh karena itu, maka marilah kita gunakan kesempatan bulan Dzulhijjah ini, yang mana dia adalah salah satu dari bulan haram, untuk kita bisa meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, dan di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang lebih utama dibandingkan dengan hari-hari selainnya di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walayalin ashr, dan demi 10 malam, dan demi fajar, dan juga demi malam yang 10. Para ulama menjelaskan bahwasanya walayalin ashr, 10 malam dalam ayat ini adalah 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari lain di luar tanggal 10 ini. Dan hari ini kita semua berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dengan ini marilah kita semua memanfaatkan 10 hari ini dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga benar-benar kita bisa memanfaatkan 10 malam hari terakhir ini untuk menambah amalan-amalan kebaikan. Sidang salat Jumat yang berbahagia, di 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang bisa kita maksimalkan agar kita bisa mendapatkan pahala sebaik-baiknya. Yang pertama, amalan solih yang bisa kita laksanakan di hari-hari ini adalah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya salah satu hari yang paling mulia di dalam melaksanakan puasa
adalah di 10 hari bulan Dzulhijjah atau 9 hari bulan Dzulhijjah. Maka bagi jamaah yang sanggup untuk bisa memperbanyak amalan puasa di 9 hari ini, maka kerjakanlah. Tapi bagi yang merasa berat untuk mengamalkan puasa selama 9 hari di bulan Dzulhijjah, maka setidaknya ada 1 hari yang jangan sampai terlewat, yaitu puasa Arafah atau puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka di hari ini kita usahakan agar jangan sampai kita terlewat untuk tidak melaksanakan puasa di dalamnya. Karena dengan kita mengamalkan puasa di hari Arafah itu ada pahala besar yang menanti kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan, "Saumu yaumau Arafah yukaffirus sanah al-baqiyah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah itu memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Maka kesempatan hari Arafah yang akan datang, maka jangan sampai kita lewatkan, maka jangan sampai kita tinggalkan. Maka kalau seandainya kita meninggalkan puasa di hari tersebut, maka kesempatan kita untuk berakselerasi mengumpulkan amalan-amalan soleh akan terhambat. Yang kedua, dari amalan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita laksanakan di bulan Dzulhijjah ini adalah menyembelih hewan kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah pada hari Nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban." Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Nahar atau di tanggal 10 bulan Dzulhijjah daripada menyembelih hewan kurban bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hewan kurban tersebut akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa persaksian untuk kita kelak, yang artinya hewan tersebut akan membantu kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Maka bagi kaum muslimin yang punya kelapangan rizki, yang punya kemampuan, maka jangan sampai lewat untuk tidak melaksanakan kurban. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan peringatan keras bagi orang yang punya kemampuan tapi enggan untuk melakukan kurban. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana hada." Barang siapa yang punya kelapangan rizki, yang punya kemampuan untuk berkurban, tapi ia enggan untuk berkurban, maka hendaknya dia jangan mendekati tempat sholat kami. Ini peringatan dari Rasulullah SAW bagi kita agar jangan sampai kita yang punya kelapangan, tapi kita enggan untuk melaksanakan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, di antara amalan-amalan lain yang bisa kita laksanakan
di 10 hari bulan Dzulhijjah atau di hari-hari selama bulan Dzulhijjah adalah mengamalkan semua amalan-amalan kebaikan dari ibadah-ibadah, entah itu berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, atau amalan-amalan kebaikan lainnya, maka ini sangat dianjurkan karena pahala beramal di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan hari-hari ini untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang kita mampu, yang sebagaimana membaca Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan sedekah, membantu orang lain, membantu fakir miskin ataupun yang lain, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita kerjakan. Dan sebaliknya, amalan-amalan mubah atau amalan-amalan yang tidak bermanfaat yang biasa kita laksanakan di hari-hari sebelumnya, maka kalau bisa kita kurangi, seperti melihat HP, melihat YouTube dengan jangka waktu yang lama, nongkrong-nongkrong di tempat lain yang lama, membaca hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun yang lainnya yang intinya tidak bermanfaat, maka hendaknya kita bisa tinggalkan di hari-hari ini dan juga di hari-hari ke depan. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, maka itulah sedikit beberapa hal yang mungkin bisa kita gunakan atau bisa kita laksanakan agar kita tidak melewatkan hari-hari ini dengan kita tidak mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala nabiyyina wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin, amarakum bisolati wassalami ala sayyidil mursalin. Faqad qala Allahu fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa salli alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.